Halo guys, di video kali ini saya bakal membahas mengenai hal-hal yang saya suka dari smartwatch Mibro Air. Oke, untuk yang pertama, hal yang saya suka itu di bagian segi tampilan bodinya. Sudah menggunakan body full metal yang membuat tampilan dari smartwatch ini terasa solid dan lebih premium. Walaupun sudah menggunakan body metal, tapi smartwatch ini tuh masih terasa sangat ringan saat digunakan di tangan saya. Ada satu tombol di bagian samping yang berguna untuk tombol on off dan juga untuk menyalakan smartwatch Mibro Air-nya. Untuk bagian layar ini sudah menggunakan layar HD, tampilannya jernih dan terlihat sangat jelas. Smartwatch ini memiliki diameter sekitar 42 mm dengan tebal 9,2 mm dan lebar strap 20 mm. Untuk beratnya sekitar 40 gram. Terasa sangat ringan digunakan di tangan saya. Yang kedua yang saya suka dari smartwatch Mibro Air ini di bagian screen of time-nya atau lama waktu layar menyala. Karena di smartwatch ini tuh untuk waktu layar menyalanya itu bisa sampai 105 detik. Dan ini pun sangat jarang ya ada di model-model smartwatch yang lain. Biasanya kalau di model-model smartwatch atau mungkin smartband yang lain tuh ya di kisaran 30 detik paling lama ya. Tapi nggak tahu kedepannya mungkin bakal ada update dan lebih lama lagi untuk waktu layar menyalanya ini. Cuma di smartwatch Mibro Air ini sudah cukup lama ya, sekitar 105 detik. Nah kalau di smartwatch yang satunya ini ya lebih bagus sih, bisa menyala sampai 30 menit. Yang ketiga yang saya suka dari smartwatch Mibro Air ini di bagian daya tahan baterainya. Smartwatch ini memiliki daya tahan baterai berkapasitas 200 mAh dan ini sudah cukup besar ya untuk ukuran daya tahan baterai sebuah smartwatch. Dari pihak Mibro itu mengklaim kalau smartwatch Mibro Air ini mampu bertahan sampai 25 hari dalam mode standby. Untuk mengisi daya smartwatch Mibro Air ini cukup mudah, tinggal kita menggunakan charger magnetik yang disediakan dan kita tempelkan ke bagian belakang untuk mengisi daya. Untuk proses mengisi dayanya sendiri ini tidak membutuhkan waktu yang lama, ya sekitar 1 jam sampai 2 jam. Nah, saya juga suka untuk tampilan UI-nya dan sistem operasionalnya, karena untuk tampilan UI-nya ini cukup unik dan berbeda dari model-model smartwatch yang lain. Untuk tampilan menu shortcut-nya ini ada indikator baterai, temukan ponsel saya, dan fitur lainnya. Nah ini dia untuk tampilan UI-nya. Untuk tampilan menu utamanya ini sudah sangat menarik ya untuk tampilannya. Ini juga smooth, saya tidak menemukan adanya delay ataupun nge-lag atau ngebug selama saya menggunakan smartwatch ini. Semuanya lancar, tidak ada kendala. Untuk berpindah dari satu fitur ke fitur yang lain itu lancar ya. Sudah ada fitur race to wake juga, jadi kita bisa menyalakan layar smartwatch-nya tanpa menyentuh bagian tombolnya. Tinggal kita gerakkan ke arah wajah kita, nanti otomatis bakal menyala untuk bagian layarnya. Tentunya ini sangat berguna ya teman-teman ya, karena bisa menjaga tampilan atau bagian tombolnya agar tidak cepat rusak dan kita bisa melihat tampilan dari smartwatch-nya itu lebih mudah. Untuk tampilan dari fitur kesehatannya ini sudah cukup lengkap ya. Mulai dari fitur heart rate monitoring, fitur sleep monitoring, sampai fitur step. Cuma memang ada beberapa fitur yang masih belum tersedia. Mulai dari fitur monitoring kadar oksigen dalam darah atau SpO2. Belum ada fitur monitoring tingkat stres. Dan juga fitur latihan pernafasan. Untuk bagian sensornya ini sudah cukup responsif. Cuma saya tidak mengatakan untuk bagian sensornya atau mungkin dari fitur-fitur kesehatannya ini untuk hasilnya itu sudah sangat akurat.
Tapi setidaknya ini bisa kita gunakan untuk berjaga-jaga, untuk memantau kesehatan tubuh kita. Oh iya, ini sudah tersedia beberapa fitur pendukung seperti fitur alarm, fitur stopwatch yang bisa kalian gunakan, sama fitur timer yang bisa kalian custom juga untuk fitur timernya ini. Ya mungkin ada di antara teman-teman yang suka berolahraga, terus mau sit up selama 1 menit atau mungkin mau push up selama 5 menit, bisa kalian gunakan untuk fitur timernya. Untuk fitur mode olahraganya ini sudah cukup bagus dan lumayan lengkap sih. Kalau nggak salah cuma tersedia kurang lebih sekitar 12 mode olahraga yang bisa kita gunakan. Mulai dari olahraga jogging, bersepeda, yoga, badminton, sepak bola, dan juga olahraga lainnya seperti olahraga outdoor ataupun indoor. Ini juga bisa kalian custom untuk tampilan dari mode olahraganya. Ya mungkin kalian mau jogging sejauh 1 km atau mungkin 2 km, itu bisa kalian custom juga untuk tampilannya. Contohnya seperti ini nih, tinggal kita pilih ya, mau jogging seberapa jauh. Nanti teman-teman tinggal custom saja. Untuk tampilan dari mode olahraganya seperti ini teman-teman nih. Ini juga bisa kita ubah sih untuk bagian kalorinya. Oke, ini dia untuk tampilannya. Untuk animasi mode olahraganya ini sudah cukup bagus, sudah lumayan lengkap ya. Mulai dari waktu olahraga atau durasi olahraga, di bagian atas ada waktu jam saat ini, ada kalori, jarak yang ditempuh, sama langkah nih, seberapa banyak kita itu melangkah atau berjalan. Di sini walaupun kita lagi menggunakan mode olahraganya, untuk fitur heart rate monitoringnya ini bakal tetap aktif untuk memonitoring detak jantung kita teman-teman. Tentunya fitur ini sangat berguna ya. Apalagi buat teman-teman yang suka berolahraga ataupun fitness, dengan menggunakan smartwatch ini tentunya detak jantung akan dipantau selama kita itu berolahraga, sehingga kita juga bisa menghindari latihan yang berlebih. Cuma sekali lagi untuk hasil dari mode olahraganya ini ataupun hasil dari sensornya, saya tidak mengatakan kalau hasilnya itu sangat akurat, tapi ini bisa kita gunakan untuk berjaga-jaga untuk memantau kesehatan tubuh kita. Kita juga bisa untuk mengkostum tampilannya dengan menggunakan foto kita sendiri atau mungkin foto orang lain, atau menggunakan foto yang kita suka teman-teman. Cuma sayangnya sih kita cuma bisa mengkostum satu background saja ya, karena memang untuk background yang lain itu tidak bisa kita kostum karena merupakan bawaan dari smartwatch Mi Bro Air-nya. Jadi cuma bisa untuk mengkostum satu tampilan background saja. Untuk pilihan width face-nya ini sudah lumayan banyak. Kalau nggak salah sekitar 25 tampilan width face ya. Saya juga agak lupa sih karena memang jarang buka aplikasi Mi Bro Fit. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai hal-hal yang saya suka dari smartwatch Mi Bro Air ini ya. Selama saya menggunakan smartwatchnya kurang lebih sekitar 1 tahun. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada yang keliru saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, bantu like juga. Bye bye.